Shalom Tiberias, kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Apa kabar saudara? Dalam karya yang luar biasa, amin. Kita mengucap syukur, hari ini kita boleh bersyukur masuk di minggu pertama di bulan yang baru. Kita percaya bahwa senantiasa Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu baik, Dia selalu setia, dan Dia ada bersama dengan kita. Untuk itu mari apapun masalah kita saudara, datang sama Yesus. Dia pasti akan menolong setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Puji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini saudara. Untuk itu mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, untuk kehidupan yang sungguh luar biasa yang Tuhan boleh karuniakan bagi kami hingga saat ini mengawali bulan. Kami mengucap syukur kembali datang di dalam rumah-Mu ya Tuhan Yesus, Gereja Tiberias Tuhan, untuk boleh membawa syukur kami, nyanyian kami atas segala yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Apapun itu Tuhan, tantangan, permasalahan, kami letakkan sejenak, sebab kami tahu hanya di dalam Yesus kami menerima kekuatan yang baru. Dan di tempat ini kami percaya, waktu kami mengangkat pujian, Engkaulah Allah yang berkuasa, Engkaulah Allah yang bertahta di atas pujian setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Kita buka hati kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan, kami bawa. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kami datang membawa doa dan syukur kami Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak,
Engkau yang layak selamanya diadukan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Mari datang sama Tuhan, katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, biarlah kehendakmu yang jadi Tuhan di bumi seperti di surga. Kami bawa doa ini Tuhan, mengawali bulan ini Tuhan Yesus. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Mari bangkit beri bersama-sama jemaat Tiberias. Angkat tangan mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama umat Tuhan. Mari berdoa seperti yang Bapa kami ajarkan. Haleluya. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu bagi hidup kami sepanjang masa hidup ini. Terima kasih. Haleluya. Mari mengucap syukur. Minta Tuhan yang berkehendak dalam hidup ini saudara. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Kau sanggup tolong kami, ampunilah kami. Terima kasih, terima kasih. Katakan sama Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami seperti kami ampuni sesama.
Datanglah kerajaan-Mu. Tuhan, kami minta kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lepaskanlah kami Tuhan. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampuni kami Tuhan. Engkau yang mengetahui segala seluk-beluk hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Angkat tanganmu sama-sama, katakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, amin. Sama seperti di surga, Tuhan ubahkan kehidupan kami seutuhnya. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Mulai sembah Dia sama-sama, angkat tanganmu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami datang padamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kerajaan-Mu kami kejar. Sembah Kau Tuhan Yesus, hanya Kau seorang Tuhan. Katakan, aku percaya, aku percaya. Tuhan yang melepaskan kami dari segala pencobaan, Tuhan yang menyatakan kuasa-Nya, sebab Tuhan yang datang dari surga, yang nyata, yang abadi. Tuhan Yesus, ku panggil namamu Tuhan. Haleluya, amin, amin. Mari berdoa saudara, berharap sama Yesus. Engkau datang kepada Bapamu yang baik, katakan, aku percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memanggil-Mu
bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai Bapa yang baik. Ini anak-Mu Tuhan Yesus. Engkau tahu segala pergumulan kami Tuhan. Engkau tahu setiap keadaan kami Tuhan Yesus. Engkau mengerti setiap perasaan kami Tuhan. Hari ini kami datang kepada Bapa kami yang baik di surga, meminta yang terbaik Tuhan sediakan dalam hidup kami. Ambil waktumu berdoa, berbicaralah, menjembala di dalam roda kebenaran. Tuhan mengetahui, Tuhan mau menolong setiap kita. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, pengharapanku. Katakan dalam Kristus, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan, karena ku nyatakan kenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku Tuhan Yesus. Kembali katakan sama-sama, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan-Mu Tuhan. Karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Mari dengan iman minta kepada Tuhan Yesus, sama-sama katakan, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kenangan dari-Mu, kekuatanku, pengharapanku Tuhan. Oh, dalam Kristus aku percaya Tuhan, harapanku takkan gagal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Aku beriman kepada-Mu Tuhan. Katakan sama-sama, dalam Kristus, amin. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku Tuhan, pengharapanku, kekuatanku, kekuatanku, haleluya, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus Allah kekuatan setiap kami, pengharapan yang tidak pernah gagal. Kami tahu dan percaya sebab Tuhan yang nyata kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang Tuhan boleh karuniakan bagi setiap kami. Pekerjaan tangan-Mu tidak pernah selesai bagi setiap kami Tuhan.
Sebab itu kami terus percaya, terus berharap di dalam nyanyian kami. Sekalipun berat, sekalipun sulit Tuhan, kami tahu bahwa di dalam Yesus Tuhan jamin keselamatan yang sejati. Ini hati kami Tuhan, hanya kepada Bapa yang baik kami datang, memuji, menyembah dan bersyukur. Dan kami siap untuk bersorak-sorai di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus pengharapan setiap kita, boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan. Katakan ku tak pandang. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sama-sama di minggu yang baru ini, mari bersyukur buat kasih Tuhan. Mari tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari tunjukkan negeri Bapak Ibu. Hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana. Mari dengan iman nyatakan, berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, boleh dengan penuh ucapan syukur. Engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, mari bersyukur. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari lebih dahsyat lagi tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Dialah yang dipuji dengan satu iman. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Dengan segenap hati kita nyatakan syukur kita. Seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lebih dahsyat lagi dong gereja di Belia. Dalam Yesus kita bersaudara. Boleh lambaikan tangan kita di Belia. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara, ku cinta keluarga Allah. Sekali lagi, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari nyatakan, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah, cinta keluarga. Sama-sama yang bersyukur. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Boleh tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Kita yang bersyukur buat minggu yang baru, buat bulan yang baru ini, boleh tepuk tangan di atas kepala kita. Kita percaya kita orang-orang yang lebih daripada pemenang, amin. Yang percaya kita lebih daripada pemenang, katakan haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu gereja Tuhan yang ditebus dengan darah yang mahal. Mari sama-sama bersyukur. 1, 2, 3, go. Lebih dari
dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa. Boleh angkat tangan kita. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih, boleh sama-sama sekali lagi, lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa. Ayo sama-sama yang bangga. Jika Allah di pihak kita, Siapa dapat melawan? Kita lebih. Amin. Lambaikan tangan. Haleluya. Dibanggakan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dahsyat lagi. Oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Lebih sungguh lagi. Dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Oh, bangkitlah gerejanya. Sama-sama. Mari tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus. Orang-orang yang berharap sama Tuhan. Dengan iman, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih lagi, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Angkat tangan kita. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari sama-sama. Yesus Raja segala. Bisa lebih dahsyat lagi. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Kami bersyukur. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Boleh katakan saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Boleh tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita yang luar biasa. Sorak-sorai di atas kepala kita. Haleluya. Yang luar biasa diberkati Tuhan. Mari kembali sama-sama kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Terus dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita naikkan syukur dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kita menikmati kasih dan anugerah Tuhan sepanjang bulan ini, amin. Teruslah bertekun dalam iman, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, janji Tuhan semuanya ditambahkan dalam setiap kehidupan kita. Kami percayakan janji setiamu Tuhan Yesus. Kami klaim setiap janjimu, sebab janji Tuhan iya dan amin dalam setiap hidup kami. Kami pasti disembuhkan Tuhan.
Kami pasti dipulihkan Tuhan. Hidup kami diangkat naik tidak turun, jadi kepala tidak jadi ekor. Janji Tuhan Yesus, apapun yang kami kerjakan Tuhan yang memberkati berhasil. Katakan amin. Kembali kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Sungguh besar kasih dan setiamu dalam hidup kami Bapa. Pujian kami Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Yang percaya akan janji setia Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nyatakan syukur-Mu dengan segenap iman. Sungguh besar kasih dan setia-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam
janji-Mu ya Bapa. Hidupanku ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Sambil angkat tangan kita katakan, ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Kita sembah Dia. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami mempercaya, sebab janji-Mu ya dan amin. Masa depan yang penuh dengan pengharapan, dengan damai dan sejahtera Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami pasti sembuh Tuhan. Keluarga kami pasti dipulihkan. Usaha bisnis kami diangkat naik dan generasi minyak anggur tidak akan dirusakkan. Kami mau percaya. Mari sambil angkat tangan kita dari bangku kita masing-masing. Diam jemaat Tuhan, angkat syukur. Terima janji-Nya, terima penyertaan-Nya. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Yesus ada, terus menyertai setiap langkah, setiap musim hidup kita. Kami percaya Tuhan Yesus yang ada dalam setiap langkah hidup kami. Seperti Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kami tanggung Tuhan di dalam Yesus Kristus yang memberikan kami kekuatan untuk menjadi menang. Sepanjang tahun ini, setiap jemaat gereja Tiberias yang diberkati akan melihat kemenangan demi kemenangan, bahkan mujizat demi mujizat. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Sambil angkat tangan kita katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, sore hari ini kami katakan, sebab kami kenal Yesus Tuhan Yesus penolong. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, mari sama-sama Tiberias, angkat syukurmu, naikkan sembahmu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, super mujizat setiap kita. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat,
orang. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mujizat Allah masih ada, mujizat pasti terjadi sore hari ini. Dalam nama Yesus, setiap jemaat Tiberias yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kembali kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita, saudara. Puji nama Tuhan, kita semua telah memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Dan tiba saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Namun sebelumnya bersama-sama terlebih dahulu kita akan menyaksikan cuplikan khotbah dari Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati setiap kita. Hati manusia memikirkan jalannya, kita memikirkan jalan kita, tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Bahwa sehebat apapun kita tidak pernah bisa melawan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus pencipta kita dan Dia mempunyai rancangan yang indah dan yang terbaik bagi hidup kita. Bahkan ketika kita tidak memahami jalannya Allah, rancangan Allah tetaplah sempurna. Rancangan manusia terbatas, tapi rancangan Tuhan itu yang terbaik. Saat kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita perlu ketaatan kepadanya dan kerendahan hati, agar langkah kita tidak melenceng. Roh Kudus memampukan kita untuk dapat berjalan sesuai dengan rencana Tuhan Yesus. Sebab dengan Roh Kudus kita juga dimurnikan untuk sesuai dengan firman-Nya. Senantiasa minta hikmat Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Hikmat dari Tuhan akan memberi kita kemampuan untuk lebih bijaksana dalam mengerjakan sesuatu sehingga kita berhasil. Minta selalu kekuatan dari Tuhan Yesus. Pengharapan adalah kekuatan dari Tuhan yang tidak akan terkuras habis. Tetaplah kita melekat erat kepada pribadi Yesus, maka kita akan mampu berjalan dalam rancangan Tuhan. Dalam merencanakan hidup kita, jangan lupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Jadi kita merencanakan hidup kita harus dengan sikap hati yang tunduk kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, sama-sama ini berkati kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikianlah cuplikan khotbah dari Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bagi setiap jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan cuplikan khotbah tersebut atau khotbah dari Ibu Gembala Sidang pada minggu ini secara lengkap, Bapak Ibu Saudara dapat mengaksesnya di YouTube channel Gereja Tiberias dan diberkati di sana. Puji nama Tuhan. Dan saat ini terlebih dahulu bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan suara Gembala Sidang yang kiranya akan memberkati setiap kita yang mendengarkan. Mari bersama-sama kita boleh mendengarkan sejenak pembacaan suara Gembala Sidang yang dituliskan langsung oleh Ibu Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji pada minggu ini dengan tema Kunci untuk menjadi seorang yang berhasil di dalam Tuhan. Edisi Minggu 7 September 2025. Yang pertama sebagai doa pembukaan. Tuhan Yesus berkatilah jemaat Tiberias. Lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil. Selalu naik tidak turun dan punya roh majikan. Dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, kami semua tidak dirusakkan, tidak resesi, dijauhkan dari segala mara bahaya dan terpelihara sempurna sampai akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang kedua dengan tema kunci untuk menjadi seorang yang berhasil di dalam Tuhan. Yang pertama, takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan harus menjadi standar kita sebagai orang percaya. Jangan suka bermain-main dengan dosa, berkata kasar dan kotor, emosian, tidak menghormati orang lain, tidak mau mengampuni, bohong, berzina dan mabuk. Itu semua bisa menjadi penghalang berkat Tuhan atas hidup kita. Yeremia 5 ayat 25. Sebelum semua terlambat, kita datang kepada Tuhan Yesus, bertobat, akui kesalahan kita. Tuhan pasti menolong kita. Yang kedua, jadi seorang yang dapat dipercaya. Amsal 28 ayat 20. Sebagai anak Tuhan Yesus, ketika kita jujur atau mau jujur,
kita tidak akan dipermalukan. Cepat atau lambat orang bisa melihat dan merasakan mana yang penuh tipu muslihat dan mana orang yang bisa dipercaya. Ketika kita menjadi orang yang bisa dipercaya, Tuhan akan mempromosikan kita menjadi orang yang luar biasa. Tuhan akan mengangkat kita sebab semua promosi datangnya dari Tuhan dan kita akan banyak mendapat berkat. Yang ketiga, mau menjadi seorang yang suka kerja keras. 1 Korintus 15 ayat 10, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk bekerja lebih giat bagi pekerjaan Tuhan. Apapun profesi kita, sebagai suami, ibu rumah tangga, karyawan di kantor, sebagai pelayan Tuhan, mari kita miliki semangat bekerja bagi Tuhan. Ada upah bagi yang bekerja keras. Amsal 14 ayat 23. Yang keempat, menjadi seorang yang hidup dengan murah hati. Matius 5 ayat 7 menjelaskan demikian. Murah hati adalah suka memberi dan suka menolong. Karakter inilah yang harus dikembangkan dalam diri setiap anak Tuhan. Sebab kekristenan itu identik dengan kasih. Dan salah satu bukti kita memiliki kasih adalah murah hati. Kemurahan hati adalah salah satu buah roh yang harus kita hasilkan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Amin. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau, hidup di dalam kekudusan-Mu, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendugakan hati Engkau dan tidak mendugakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau hidup kami sepenuh-penuhnya dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sama-sama ini berkati suara gembala sidang. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Dia yang mendengarkan firman, menaruhnya dalam hatinya serta melakukannya, agar lewat hidup kita semua jemaat Tiberias, nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Saudara, tiba saatnya kita akan diberkati firman Tuhan pada sore hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri, sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Di setiap waktu tiada lain ku ungkapkan selain Yesus hanya Kau. Angkat kedua tangan kita sambut firman Allah dengan ucapan syukur. Sore hari ini siapapun juga, oh Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kalau kami bisa ada sampai di minggu pertama bulan September, semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami terus mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat menjadi pelaku firman. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Alkitab mengatakan iman timbul karena pendengaran
dan pendengaran akan firman Tuhan. Melalui tubuh darah Yesus dan diurapi dengan minyak, sembuhkan yang sakit Tuhan, dan berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami mengucap syukur yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square. Ya, tidak terasa kita sudah masuk di bulan September ya, bulan dimana sampai Desember tuh ber ya. Katanya menurut orang dulu kalau sudah ber ini musim hujan ya, kan berhujan. Tapi nggak tahu juga ya, kemarin udah Mei Juni hujan banjir Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa diprediksi sekarang ya. Makanya doa saya Bapak Ibu tetap sehat, amin. Ya, punya iman terus diberkati ya, dan jangan pernah mundur dalam perjalanan iman. Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin ya, itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah masuk dalam rencananya Allah. Ya, masuk dalam rencananya Allah. Kita buka Alkitab kita dari Roma 8 ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Yuk silakan Pak. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke. Apa keterangan dari ayat ini? Ayat ini menegaskan bahwa segala hal dalam hidup orang percaya ada dalam kendali Tuhan. Dan semuanya dipakainya untuk kebaikan. Bapak Ibu, Roma 8 ayat 28. Paulus menulis ini kepada jemaat di Roma. Bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Keadaan orang Kristen di zaman itu Bapak Ibu ya banyak mengalami penderitaan. Makanya ketika Paulus mendengar kabar tentang penderitaan orang-orang percaya di Roma, Paulus mengatakan kepada mereka bahwa penderitaan-penderitaan yang mereka hadapi itu bukan akhir dari perjalanan iman. Ya, penderitaan-penderitaan yang mereka hadapi itu adalah awal dari mereka untuk masuk dalam rencananya Allah. Ya, Bapak Ibu menjadi orang Kristen itu memang tidak gampang. Kita harus dimampukan oleh Tuhan untuk pikul salib. Ya, makanya ada banyak orang yang ketika terima Yesus ya, saya beberapa kali ketemu jemaat yang dulu agama nenek moyang, mereka mengatakan, Pak, waktu dulu saya agama nenek moyang ya Pak, hidup saya kok biasa-biasa saja. Tetapi ketika saya mengikuti Tuhan, ikut Kristus dan sebagainya, kok masalah itu datang silih berganti, bertubi-tubi. Ya, makanya saya katakan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya ikut Tuhan dan Tuhan izinkan ada penderitaan, Tuhan izinkan Bapak Ibu dan saya pikul salib, berbicara cross, Bapak Ibu jangan takut. Kenapa? Di dunia kita pikul salib, di dunia ada cross, tetapi nanti Bapak Ibu dan saya di sorga, kita akan menerima crown, yaitu mahkota kemuliaan. Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan di sana. Ya, mahkota itu adalah suatu hadiah yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi anak-anaknya yang selama di dunia mereka kuat menghadapi penderitaan. Memang ada orang-orang yang memang harus matinya martir. Kalau Bapak Ibu lihat misionaris-misionaris zaman dulu ya, yang datang ke Afrika, yang datang ke mana penginjilan, ya beberapa misionaris dari Jerman datang ke tanah Batak Bapak Ibu, apakah langsung sukses seperti No Man's Land? Enggak. Ya, tetapi mereka juga akhirnya mengalami penganiayaan dan mereka mati sebagai martir, sebagai misionaris yang memberitakan firman. Iya kan, kalau kita lihat itu penderitaan, nggak penderitaan, tetapi penderitaan yang misionaris dapatkan, ya nyawa mereka terhilang, ada darah yang tercurah di dalam pelayanan mereka, rupanya itu adalah pintu pertobatan bagi tempat yang mereka datangi. Ya nggak pernah kepikiran Bapak Ibu, banyak orang Afrika sana bertobat terima Yesus. Nggak pernah berpikir, ya seperti saya orang Batak Bapak Ibu, ya bisa diselamatkan terima Yesus jadi warga sorga. Yang dulunya tidak menyembah Allah, yang dulunya tidak menyembah Tuhan yang benar. Ya, tidak pernah berpikir bangsa Israel, ya ketika di tanah perjanjian, di perbudakan Mesir, mereka belum tahu Allah yang benar siapa. Tetapi ketika Tuhan memilih Musa,
untuk memimpin Israel ya masuk ke tanah perjanjian, dan Musa memperkenalkan mereka ini loh Allah yang benar ya kan, dan akhirnya banyak orang Israel diselamatkan masuk tanah perjanjian. Jadi saya katakan Bapak Ibu, Roma 8 ayat 28 ini mengingatkan kita kalau menjadi anak-anak Tuhan, saya sedang mengalami penderitaan, sedang menghadapi masalah, tenang saja. Karena apa? Karena semuanya Tuhan bisa rubah, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Ya, Alkitab tadi mengatakan apa? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya Allah. Alkitab mengatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Saya percaya Bapak Ibu dan saya, kita semuanya adalah orang-orang yang terpanggil untuk masuk dalam rencananya Allah. Tetapi jangan Bapak belum tentu, ya kan, setiap kita bisa masuk dalam orang-orang yang terpilih kalau Bapak Ibu dan saya tidak setia dan taat sama Tuhan. Ya, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Alkitab mengatakan banyak orang senangnya lewat pintu yang lebar daripada pintu yang sempit. Kenapa? Karena kalau pintu lebar hidup nyaman, hidup dalam kedagingan, tidak diajarkan hidup dalam pertobatan di sana, tidak diajarkan hidup dalam kekudusan. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya ikut Tuhan, ya memilih pintu yang sempit, di situ ada proses iman, ada dimurnikan. Ya kan, kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan jatuh bangun dalam perjalanan iman. Aduh Pak, jadi orang Kristen berat Pak. Aduh Pak, jadi orang Kristen prosesnya kok begini banget. Izinkan Tuhan bawa saya ke padang gurun lah. Tuhan bawa ke dalam lembah kelam lah. Tuhan angkat saya, tiba-tiba kok saya diturunkan lagi lah. Ada orang yang jahat sama saya. Maksud Tuhan apa sih? Iya kan, kalau Bapak Ibu lihat penderitaan kita mungkin kita berat. Tetapi Bapak Ibu tahu nggak apa yang Yesus dapatkan waktu dia masih pelayanan, waktu dia masih hidup? Bertubi-tubi pelayanan dia diserang, dia difitnah, dia dihina. Orang-orang yang dia tolong semuanya berseru, salibkan dia, salibkan dia. Ya kan, jadi saya ingin katakan penderitaan kita adalah penderitaan biasa. Ya, tidak melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu kapasitas kita, Tuhan tahu kemampuan kita, dan Tuhan pasti tahu ya bahwa Dia akan memberikan penolong Roh Kudus untuk apa? Bapak Ibu dan saya kuat menghadapi setiap masalah. Amin ya. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Doa saya Bapak Ibu dan saya tetap kuat dalam penderitaan, tetap kuat menghadapi tantangan di akhir zaman ini. Masa sukar, masa sulit, belum ada keluarga yang sakit, keluarganya belum sembuh-sembuh, belum ada suami yang di PHK, belum ada yang dagang omsetnya turun, belum anak-anaknya belum dapat jodoh, belum dapatkan pekerjaan, belum ada keluarga yang mau sekolahan anak yang gak ada uangnya. Itu penderitaan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan bisa merubah semuanya itu menjadi kebaikan, yang mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Bagian Tuhan mengerjakan yang buruk menjadi yang baik. Bagi Bapak Ibu dan saya, teruslah mengasihi Tuhan. Saya ulangi, bagian Tuhan merubah yang buruk menjadi baik. Bagian Tuhan merubah penderitaan menjadi sukacita. Bagian Tuhan membuka pintu yang tertutup menjadi pintu berkat bagi Bapak Ibu dan saya. Tapi bagi kita, Paulus mengatakan apa? Segala sesuatunya menjadi baik bagi orang yang mengasihi Tuhan. Hari ini mari kita tes hati kita. Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Apakah kita mengasihi berkatnya? Apakah kita mengasihi mujizatnya? Apakah kita mengasihi pribadinya? Beda loh. Mengasihi berkatnya dengan mengasihi pribadinya beda. 10 orang kusta, mereka butuh mujizat untuk disembuhkan. Tapi yang 9 tidak datang sama Tuhan. Tapi yang 1 datang sama Tuhan. Kenapa? Karena dia bukan hanya menerima mujizat, tetapi orang itu, kusta yang balik ke Tuhan, adalah orang yang mengasihi Tuhan. Ada banyak orang Kristen menerima berkat, menerima mujizat, tapi nggak pernah bersyukur sama Tuhan. Ada banyak orang Kristen menerima berkat, menerima mujizat, tapi tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tapi banyak orang Kristen juga yang sudah diberkati, tetapi mereka mengucap syukur setiap hari. Mereka bersyukur setiap hari atas kebaikan Tuhan. Ya, makanya jangan hanya mengejar mujizatnya. Orang yang mengejar mujizat Tuhan pasti akan kecewa. Orang yang hanya mengejar berkat Tuhan pasti akan kecewa. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati Tuhan dalam hidupnya, mau digoncangkan apapun dia tidak pernah takut. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan pegang kendali dalam hidupnya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya sebagai anak Tuhan, mari kita refresh lagi ya, di-refresh lagi hati kita.
Ya, apakah Bapak Ibu dan saya benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak? Ya, hanya Bapak Ibu yang bisa jawab. Ya, jangan hanya kejar mujizat. Kalau kejar mujizat pasti kecewa. Tapi kalau kita terus mengasihi Tuhan, Tuhan akan rubah penderitaan kita, kesulitan kita menjadi kebaikan dalam hidup kita. Ya, itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam slide pertanyaan. Nah, belajar dari Alkitab, apa rencana Allah bagi orang percaya? Ya, apa rencana Allah bagi orang percaya? Yang pertama adalah rencana keselamatan. Ya, yang pertama adalah rencana keselamatan. Kita lihat Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Efesus 1 ayat 4 sampai yang kelima. Silakan Pak. Efesus 1 ayat 4 sampai kelima. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Allah merancang keselamatan agar kita tidak binasa, tetapi hidup kekal sebagai anak-anak-Nya. Bapak Ibu, rencana Tuhan yang pertama adalah rencana keselamatan. Tulisan Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya, ini suatu pencerahan bagi kita juga. Tuhan mengatakan begini, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi artinya apa? Kalau Bapak Ibu dan saya hari ini, kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya memang Tuhan sudah pilih Bapak Ibu dan saya. Nggak ada yang katakan amin. Iya kan? Keselamatan itu adalah kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi dunia menggeser itu. Bapak Ibu dan saya, kita tinggal di dunia, ya, kita bergaul dengan orang dunia, kita nonton berita-berita dunia, media sosial tentang dunia dan sebagainya. Ya, secara tidak sadar Bapak Ibu dan saya digiring oleh dunia. Dunia tidak mau Bapak Ibu dan saya tahu kebenaran ini, bahwa keselamatan itu adalah kebutuhan utama dari setiap manusia. Setan nggak mau Bapak Ibu dan saya tahu ini. Makanya setan memakai dunia dengan tawaran-tawarannya, dengan godaan-godaannya, supaya Bapak Ibu dan saya sibuklah untuk cita-cita, sibuklah dengan pencapaian, pingin kaya raya, pingin itu, pingin ini, pingin itu, pingin itu. Kenapa? Karena dunia memang mempunyai konsep seperti itu. Ketika anak Tuhan terjebak dalam hal tersebut, mengejar cita-cita, pencapaian-pencapaian dan sebagainya, tiba-tiba ada waktunya Bapak Ibu dan saya selesai di dunia ini, check out langsung dari dunia ini. Dan kita ketemu Tuhan. Tuhan katakan apa? Apa yang sudah kau kerjakan dalam menjaga keselamatanmu? Aku lihat kau selalu sibuk dengan pekerjaanmu. Kau selalu sibuk dengan cita-citamu. Kau terlalu sibuk dengan pencapaianmu. Sampai hari Minggu gak bisa ke gereja. Kau ngurus tendermu, hari Minggu gak bisa ke gereja. Kau rapat dengan kolegamu, sampai hari Minggu kau bisa ke gereja. Kenapa? Kau golf di sana, golf ke situ, ketemu klien dan sebagainya dan sebagainya. Dan mengejar pencapaian cita-cita, tapi sampai lupa untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tuhan tidak menghalangi Bapak Ibu dan saya bisnis kok. Banyak orang Tiberias yang bisnisnya diberkati. Banyak orang Tiberias yang pegang jabatan-jabatan penting di jajaran pemerintahan swasta. Tetapi yang Tuhan mau harus tahu bahwa yang paling utama dalam hidup kita bukan pencapaian itu, yaitu keselamatan. Jaga keselamatan dengan baik. Perjuangkan di dalam pekerjaanmu, berjuang di dalam bisnismu. Ya, bagaimana cara kita menjaga keselamatan di dalam bisnis? Engkau dan aku, kita tidak kompromi dengan tawaran-tawaran dunia. Ya kan? Karena Efesus tadi mengajarkan apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tuhan melihat ketika lagi duduk satu meja di depan rekan bisnis, gimana? Ya, kalau bisnis ini goal, nominalnya segini bos. Dikasih lihat sama dia, ditulis di tisu. 9 digit Bapak Ibu, nih nominalnya segini nih. Gimana Bapak mau itu? Wah, sebagai orang yang lihat nominalnya, haleluya, praise the Lord. Tapi Pak, ada tapinya Pak, gak ada makan siang gratis. Loh gitu, Bapak harus tinggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Gak usah ngaku, gak usah bilang ke istri, gak usah bilang ke anak. Di depan saya aja Pak.
Ya diam-diam aja, rahasia terjamin Pak. Bapak tinggalkan Yesus, 9 digit nih keluar. Langsung transfer ke rekening Bapak. Istri nggak usah tahu Pak. Ya Bapak nanti pura-pura ke gereja aja, komat kamit. Nggak usah tahu Pak. Ya biar saya aja dan Bapak yang tahu. Pak, kaya raya enak loh Pak. Banyak duit enak loh Pak. Bapak kan udah capek miskin kan? Iya sih Pak, rumah banjir terus. Wah 9 digit Bapak Ibu, 9 digit berapa? Nggak usah disebutkan. Nanti jadi nggak fokus lagi ibadah. Ya akhirnya ya udah, langsung ke arah kemana tuh? Wah ke naik gunung, ketemu dukun, melepaskan imannya. Transfer, emang transfer, teng. Duitnya masuk 9 digit. Baru sampai rumah, Mami, Adek, kesandung Bapak Ibu di toilet, jatuh, kepala kena ubin, mati. 9 digit bisa nolong nggak? Nggak bisa. Rohnya keluar, udah nyangkal Yesus. Rohnya udah senang. Yesus. Kata Yesus, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Mana duitnya? Bisa nolong nggak? Nggak bisa. Iya kan? Kerusuhan kemarin Bapak Ibu. Penjaraan sana, penjaraan sini. Yang punya uang, yang punya rumah, yang punya mobil, kabur. Kenapa? Karena mereka tahu Bapak Ibu, nyawa yang paling utama. Bukan mobil, bukan motor, bukan uang di brankas. Kalau memang mereka tahu itu penting, mereka pasti di rumah, mereka pasti jaga. Jangan ganggu mobilku, jangan ganggu motorku, jangan ganggu rumahku. Tapi kenapa mereka kabur? Karena mereka tahu mobil ada duit masih bisa beli lagi. Motor ada duit masih bisa beli lagi. Uang kalau kita kerja benar masih bisa beli lagi. Tapi nyawa mau beli di mana? Nggak bisa. Makanya Tuhan mengatakan jangan cinta dunia. Buat apa punya dunia tapi tidak selamat. Ya orang Kristen harus rubah konsepnya. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jaga kekudusan. Ngomong berkat. Orang hidup kudus pasti dikejar berkat. Gak usah takut kalau kita hidup benar Pak. Gak usah takut kalau kita hidup kudus. Orang benar hidup kudus tidak akan pernah meminta-minta roti. Alkitab yang sudah ngomong, anak cucu orang benar tidak akan pernah minta-minta roti. Anak cucu orang benar sampai cucunya, sampai cicitnya, sampai buyutnya, sampai 7 turunan tetap diberkati Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan tidak bisa menyangkalnya. Makanya berbahagialah orang yang hidup kudus. Berbahagialah anak Tuhan yang punya integritas. Tidak kompromi dengan ajakan-ajakan yang hanya bikin enak sesaat, tetapi menghancurkan masa depannya. Hari ini kerjakan keselamatan kita dengan baik dan benar. Tuhan pasti berkati usaha Bapak Ibu, Tuhan pasti berkati bisnis Bapak Ibu, tetapi anak Tuhan harus punya integritas. Jangan kompromi, tetap hidup kudus di hadapan dunia. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi itulah yang Tuhan ingatkan kepada kita. Rencana Tuhan apa yang pertama? Ya, yang pertama adalah rencana keselamatan. Ya, yang jangan tukar-tukar Yesus ya, hanya untuk jabatan. Jangan tukar Yesus cuma gara-gara harta, pengen kaya. Ya, apalagi jangan tukar Yesus cuma gara-gara I need ni I wo. Nah, itu dia. Cuma gara-gara I love you, aku cinta padamu. Jangan. Ya, Bapak Ibu, emak-emak Tiberias nih, ibu-ibu banyak yang laporan lagi sama saya. Saya udah lama nih nggak baca lagi. Pak, anak saya udah mulai seneng-seneng Pak sama yang bukan terang. Saya Manchester United Pak, Bapak MU kan? Iya. Mereka Manchester City Pak. Ngerti ya Bapak Ibu, yang nggak usah jelasin lagi ya. Ada yang maksudnya apa? Tuhan Yesus kasih hikmat yang belum mengerti Tuhan. Karena ini live streaming. Ya Pak, anak saya senang sama yang Manchester City Pak. Sudah dibilang terang dan gelap tidak bisa bersatu. Saya katakan benar. Ya adik-adik, jangan kau melanggar firman. Jangan. Karena kau tidak tahu nanti apa resikonya ke sana, berat. Ya, puji Tuhan kalau bisa bawa jiwa. Yang ngerinya kalau dia ikut Manchester City Bapak Ibu. Kalau dia tinggalkan Yesus, wah itu sangat mengerikan. Ya, akhir zaman setan banyak berjuang supaya Bapak Ibu dan saya tinggalkan Yesus. Tapi kita
adalah anak-anak Tuhan yang setia sama Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, rencananya apa? Yang kedua adalah rencana pemeliharaan. Ya, yang kedua adalah rencana pemeliharaan. Kita lihat Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Filipi 4 ayat yang ke-19. Silakan Pak. Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Allah tidak hanya menyelamatkan tetapi juga memelihara. Dia memanggil kita pasti setia mencukupkan apa yang kita perlukan. Bapak Ibu, beberapa orang kemarin dibaptis, ya, mereka meninggalkan keluarganya untuk ikut Yesus. Ya, dan mereka cerita Bapak Ibu bahwa mereka tidak lagi mendapatkan nafkah dari keluarganya. Ya, mereka juga dikeluarkan dari kartu keluarga. Ya, mereka juga tidak dapat lagi warisan dan sebagainya. Artinya apa? Artinya pengharapan mereka terhadap keluarga sudah diputus. Ya, tetapi Bapak Ibu harus tahu, ketika dia diputuskan pengharapannya kepada keluarga, jangan lupa pengharapan kepada Tuhan itu pasti. Ya, kalau Bapak Ibu lihat masa sukar, itu banyak loh sekarang pintu-pintu tertutup. Sepertinya kok tertutup, sepertinya cari kerja susah, sepertinya untuk cari mujizat, mencari berkat, mencari rejeki itu susah. Tetapi Alkitab tidak pernah mengajarkan Bapak Ibu dan saya itu putus asa di masa-masa sukar. Alkitab memberikan pencerahan bagi kita. Apa itu? Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika dunia tidak bisa diharapkan, tuh datang saja sama Tuhan. Iya kan, Tuhan punya kekayaan yang tidak terbatas. Iya kan, Tuhan punya kekayaan yang kalau kita minta Tuhan kasih, kalau kita minta Tuhan kasih dan tidak pernah habis berkat-berkat Tuhan. Ya, kalau Pak Paryaji selalu bilang berkat Tuhan itu seperti gelombang laut yang tidak pernah putusnya. Bapak Ibu pernah ke Ancol, mungkin pernah ke pantai, Bapak Ibu lihat namanya gelombang laut itu tidak pernah berhenti. Dari mulai penciptaan dunia, laut itu sampai sekarang gelombangnya tidak pernah berhenti, ombaknya tidak pernah berhenti. Disitulah Tuhan memakai ya sebagai contoh berkat anak Tuhan itu seperti gelombang laut yang tidak pernah putusnya. Kalau Bapak Ibu dan saya mau percaya kepadanya. Ya, jangan berharap karena kita punya uang. Jangan berharap karena kita punya investasi. Jangan berharap karena kita punya kolega, punya rekan bisnis yang pasti membantu kita. Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau kita hanya mengandalkan keuangan kita yang lagi kuat, yang lagi solid, yang lagi luar biasanya, kalau tiba-tiba uangnya Tuhan ambil, mau berharap sama siapa lagi? Ya kan? Banyak tuh orang yang taruh uang di bank, tiba-tiba uangnya hilang secara gaib, hilang, habis, stres Bapak Ibu. Memang iya. Bank Senturi, 60 miliar orang kehilangan uangnya. Nari-nari di jalan, kembalikan uangku. Udah gila Bapak Ibu. Ini kita duit 100 ribu, hilang vertigo seminggu Bapak Ibu ya. Baru hilang 100 ribu. Vertigo seminggu. Baru hilang 100 ribu, tensi naik, amlodipin Bapak Ibu ya kan. Dokter bilang, loh kok ke dokter lagi? Padahal kemarin baru check up. Ya dok, pusing kepala saya dok. Masalahnya apa Bu? Saya kemarin ada duit 100 ribu di jeans saya. Ketika udah dicuci hilang. Lah ibu seminggu pusing gara-gara 100 ribu hilang. Iya, tuh lihat. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Benar kata Alkitab, duit 100 ribu hilang vertigo. Ini 60 miliar Bapak Ibu. Udah joget-joget di jalan kayak orang gila. Di mana uangku, di mana uangku. Benar yang kata Alkitab mengatakan, kalau Bapak Ibu dan saya menaruh hatinya kepada apa, Bapak Ibu dan saya pasti akan dikecewakan. Ya, suatu saat uang bisa mengecewakan. Suatu saat koneksimu bisa mengecewakan. Suatu saat orang yang kau percaya bisa mengecewakan. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan, Alkitab janji Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Allahmu, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi ketika lagi masuk masa-masa sulit Bapak Ibu, pegang ayat ini. Baca setiap hari. Ya, supaya apa? Membersihkan pikiran-pikiran negatif, merubah overthinking menjadi iman yang kuat.
Merubah perasaan-perasaan yang gundah gulana, kekhawatiran-kekhawatiran yang gak jelas, kecemasan-kecemasan yang tidak pasti. Ya, baca ayat ini. Ketika lagi ragu, aduh, besok bulan September pembayaran banyak nih, dibikin list, bayar ini, bayar ini, bayar itu, bayar ini. Ada 20 Bapak Ibu pembayaran. Waduh, total sebegini. Tuhan bagaimana? Oh, ingat khotbah pendeta Alex, Filipi 4 ayat 19. Dibuka ayatnya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Aku angkat tagihan-tagihan. Pasti bisa dibayar lunas semuanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Memang gak langsung tiba-tiba amin. Duit langsung dari langit plok. Enggak. Ada prosesnya Bapak Ibu. Ya kan? 2 hari tiba-tiba Bapak Ibu yang dagang. Ada yang beli berasmu. Ya kan? Tiba-tiba ada yang dari kota lain, aku misalnya lagi jualan beras, aku pesan dong 4 kilo, 5 kilo, tolong dikirim, tiba-tiba ditransfer, ada uang masuk. Iya kan, tiba-tiba dulu ada yang pinjam uang kita sudah lupa, tiba-tiba dia digerakkan Tuhan, kembalikan uangmu kepada tuh Eda, katanya begitu. Itu Eda lagi pusing kepala, lagi nggak ada duitnya, kau udah pinjam duit 10 juta nggak kau kembalikan, kok sudah ada duit, kembalikan. Kau pernah pinjam uangnya, tiba-tiba 10 juta ditransfer. Eda, shalom. Apa kabar Da? Apa kabar? Baik. Gimana Medan? Baik. Da, mohon maaf Eda ya, 2 bulan lalu aku pinjam uang, belum aku kembalikan. Padahal Eda ini udah lupa Bapak Ibu ya kan. Ya, oh iya ya, Eda pernah pinjam duit ke aku ya. Iya, ku transfernya sekarang, boleh Da. Kebetulan aku lagi banyak bayar ini. Anak udah baru sekolah, ada yang masuk kampus, universitas, dan sebagainya. Akhirnya Tuhan berkati, di total bisa bayar semua apa yang dia harus bayar. Ya, cara Tuhan ajaib Bapak Ibu. Ya, cara kita tidak ajaib, cara kita terbatas. Tetapi Tuhan Bapak Ibu dan saya, Yesus namanya, Dia yang berjanji akan memenuhi keperluanmu. Percaya Tuhan akan memenuhi keperluan hidup kita. Anak Tuhan pasti diberkati, anak Tuhan pasti dicukupkan. Amin. Ya, makanya jangan utang-utang. Ya, lagi sibuk, lagi ada keterbatasan, telepon. Da, apa kabar? Baik. Da, ingat ya, apa? Dalam Yesus kita bersaudara, kayak gitu. Maksudnya apa nih? Boleh pinjam uang ya kan? Jangan. Ya, jangan dibiasakan utang-utang. Biasakan berlutut masuk kamar, berseru hanya kepada Tuhan, sumber pengharapan kita. Kalau apa-apa utang, apa-apa pinjol, apa-apa mengandalkan uang, mengandalkan orang, Bapak Ibu gak bakal bisa melihat bagaimana cara Tuhan menolong. Imanmu gak bakal bisa terlatih di situ. Iya kan? Lagi sulit, cari Tuhan. Ya, lagi ada krisis ekonomi, cari Tuhan. Apapun masalah, cari Tuhan. Masuk kamar aja, berlutut. Kalau perlu muka sampai lantai. Kalau perlu tuh. Ya. Ada jemaat Tiberias di Bidet Bapak Ibu. Saya pernah cerita. Dia bantu kakaknya untuk bisa bayar utang. Tahu Bapak Ibu tengah malam dia bangun tengah malam. Dia berseru kepada Tuhan. Puji Tuhan. Utangnya satu persatu bisa dibayar lunas. Makanya tuh dia cerita altar call, dia bilang sama saya, Pak, gak sia-sia Pak bangun tengah malam berseru sama Tuhan. Ya, garis bawah itu, gak sia-sia tengah malam berseru kepada Tuhan. Garis bawahi, orang yang cari Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Ya, makanya latih imanmu untuk percaya. Ya, bukan pinjam sana, utang sana. Kita tidak akan pernah lihat bagaimana Tuhan menolong kita. Tetap percaya, masa sulit boleh ada, tapi Tuhan akan memenuhi setiap keperluan kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, itu yang kedua. Jadi yang kedua rencana Tuhan apa? Yang kedua adalah rencana pemeliharaan ya. Kalau Tuhan sudah panggil Bapak Ibu dan saya masuk dalam rencananya, Tuhan pasti pelihara hidup kita. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga terakhir, rencana yang terakhir adalah apa? Rencana yang terakhir yang ketiga adalah rencana menguatkan melalui pencobaan. Ya, rencana menguatkan melalui pencobaan. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Silakan Pak. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api,
sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Ya, pencobaan menguji dan memurnikan iman kita. Melalui proses itu kita menjadi semakin kuat. Saya bertemu dengan satu jemaat yang kerja ya di BUMN yang mengurus tentang emas, Bapak Ibu. Ya, ketika tadi dia dengar khotbah saya ketemu dengan dia cerita, "Pak, emas itu Pak, sebelum menjadi emas yang bagus, yang murni, yang dijual mahal, itu harus dibakar dengan api 1200 derajat." Jadi Bapak Ibu bayangkan, sebelum menjadi emas batangan yang bagus, yang bernilai jutaan, itu harus dibakar dengan suhu panas 1200 derajat. Nah, kalau diamond Bapak Ibu, itu dari batu bara, dia cerita. Ya kan? Jadi batu bara itu dimurnikan, dibakar, dimurnikan, harus menjadi diamond yang bersih. Kalau masih ada kotor-kotor, dileburin lagi, dibakar lagi dengan suhu yang sangat panas. Jadi Alkitab memberikan contoh hidup Bapak Ibu dan saya itu seperti emas yang dibakar di dalam perapian. Dengan tujuannya apa? Bapak Ibu dan saya ketika kita lulus dari pencobaan-pencobaan ini, Alkitab mengatakan kita akan mendapatkan pujian dari Tuhan. Kita akan mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Kita akan mendapatkan kehormatan dari Tuhan. Contoh aqua ini adalah emas yang sudah dimurnikan. Ditaruhlah di mall yang besar. Taruhlah Pacific Place di Jakarta Selatan sana dekat SCBD. Iya kan? Dijual, bohir datang. Wih, berapa ini? Emas 24 karat. Oh, dijualnya 100 juta. Ya, dia mendapatkan kemuliaan Bapak Ibu. Kenapa? Karena harganya 100 juta. Tapi di bohir orang kaya ini nggak tahu sebelum masuk dijual, dia masuk dalam perapian 1200 derajat, dipanas, dibanting, dipanas, dibanting, dimurnikan dan sebagainya. Akhirnya dia mendapatkan pujian, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kehormatan dengan harga yang fantastis. Bapak Ibu dan saya bukan dinilai dengan rupiah kemuliaan itu. Tetapi Bapak Ibu dan saya yang menilai, yang memuji, yang memberikan kemuliaan dan kehormatan langsung dari sorga. Yesus yang menilai Bapak Ibu dan saya. Ya kan, bukan orang kaya, bukan bohir Bapak Ibu. Tetapi Yesus sendiri yang menilai dan memberikan pujian. Kebayang kalau kita ketemu dengan Tuhan Yesus lagi berbaris. Jemaat mana? Betos. Yang ibadah jam berapa? Alexander Simanjuntak. Wah, kalian, aku lihat kemuliaannya. Oh, haleluya. Contoh aja bercanda Bapak Ibu ya kan. Ya, semuanya penuh dengan kemuliaan. Semuanya penuh dengan kehormatan dan mendapatkan pujian-pujian. Kata Tuhan, aku tahu pencobaan waktu kamu masih hidup berat sekali. Aku lihat air matamu. Aku lihat kau berlutut tiap malam. Aku lihat kau berlutut tiap subuh, berseru dan mencari aku. Aku tahu kau selalu sabar menghadapi suamimu yang kasar. Aku tahu kau selalu sabar dan mengampuni anak-anakmu yang kurang ajar. Dan sebagainya, sebagainya. Aku melihat pencobaan bukan menghancurkan, tapi membuat engkau kuat di dalam aku. Wih, Tuhan kasih penghormatan. Langsung lagu. Bersama malaikat di sorga. Wah, mantap. Malaikat menyambut kita pakai apa? Pakai suara. Wah, terbuka. Kita terangkat semua naik. Ada yang tertinggal. Kemana kok tertinggal? Ke toilet Bapak Ibu tadi ya kan. Ketinggalan. Ya, hari ini mungkin pencobaan kita memang berat, saya katakan. Tetapi Bapak Ibu harus tahu Tuhan menilai setiap kita. Jangan kejar apa penilaian dari dunia. Jangan kejar pujian dari orang. Kejarlah pujian dari Tuhan. Kejarlah kemuliaan dari Tuhan. Kejarlah kehormatan dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah memuji kita, aman kita di alam roh. Kalau Tuhan sudah memberikan kemuliaan, aman kita di dalam kekekalan. Program kita jadi warga sorga, amin. Program kita jadi warga sorga. Kejarlah kemuliaan, kehormatan hanya dari Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kesimpulan dalam khotbah saya yang terakhir. Rencana Allah adalah menyelamatkan, memelihara dan menguatkan kita. Segala sesuatu dipakainya untuk mendatangkan kebaikan. Selamat malam Tiberias. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kami sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Ketika Engkau berjanji, Engkau tidak akan pernah menggagalkannya. Engkau pasti akan mengenapinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi badai kehidupan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu menguasaiku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Lebih sopan lagi, kita katakan janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Katakan janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu Tuhan Yesus, kami sungguh percaya dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, saudara.
Kita berdoa sama-sama. Bapak, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, kemurahan-Mu, dan kesempatan yang luar biasa indah di sore hari ini Tuhan mengawali bulan. Kami percaya Tuhan firman ini tidak datang secara kebetulan, tapi karena penyertaan Tuhan buat setiap kami. Buat kami mengerti ya Roh Kudus, pesan firman Tuhan ini biarlah menjadi kekuatan bagi kami, mengubahkan kehidupan kami. Kondisi kami percaya ada di dalam tangan Tuhan yang ajaib. Kami serahkan kehidupan kami, biar firman-Mu yang bekerja, firman-Mu yang mengubah, firman-Mu yang buka jalan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur dan kami juga rindu memberikan persembahan kami kedua mengawal bulan September ini Tuhan. Tuhan berkati siapapun kami yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya yang kami kerjakan, yang kami lakukan, yang kami usahakan, semuanya Tuhan yang menyertai, memberkati sempurna di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Silakan duduk. Selamat berikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Kita akan pujian sampai kita beri persembahan yang terbaik, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud di padamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, saudara. Dan mari saya undang setiap jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri saudara. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku,
beribu. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat rotinya terlebih dahulu. Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus kami dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mukjizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu, berdoalah kepada Tuhan Allahmu. Berharaplah hanya kepada Tuhan Yesus saja. Allah kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kehormatan melalui anaknya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga surga. Dengan kuasa perjamuan kudus kami punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa. Mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square. Diberkati juga koordinator di tempat ini Pak David Raharja bersama tim yang melayani sepanjang hari. Tuhan berkati jeripaya Bapak Ibu dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Berkati juga gembala sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo. Diberkati selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Pelayanan penuh kuasa dan mujizat. Terima kasih Bapak, seluruh jemaat Tiberias, baik yang di Tiberias Betos maupun di live streaming. Tuhan akan berkati kita, Tuhan akan tetap menjaga kita. Apapun proses yang Tuhan izinkan, bersyukur karena kita masuk dalam rencananya Allah. Di dunia ada cross, tapi di sorga ada crown yang Tuhan berikan, yaitu mahkota kehidupan bagi orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinariku dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin.
Selamat hari Minggu, masih mau berkati. Shalom Tiberias. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanku, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Selamat hari Minggu, terus maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom Tiberias.